seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah menjadi korban? Pak, tunjukin jarinya, Pak. Walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh euforia, kita tetap harus rendah hati. Kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser sedikit pun. Jangan khawatir, saya tidak akan bergeser kanan kiri. Kita terus dalam gerakan perubahan ini. Tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Ojo ke susu. Sabar, kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Saya juga terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah berkeringat, yang sudah mungkin berdarah-darah. Kami tidak mengira angka dari quick count setinggi ini. Saya yakin ini angka yang tinggi ini karena anak-anak muda semua. Jangan lengah, jangan terprovokasi, sama dengan pemilu yang lalu. Belum apa-apa sudah ada yang sujud syukur. Insya Allah hasil akhirnya kita yang akan menjadi pemenang pemilu tahun 2024. Apapun hasilnya, pemilu ini adalah mencari pemimpin, bukan mencari musuh. Tidak boleh dimain-mainkan. Selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Udah, selamat, itu udah. Selamat malam, selamat datang di Rosi Spesial Pemilu yang menjadi bagian dari 48 jam non-stop mengawal suara pemilu 2024 di Kompas TV. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, Pilpres berlangsung satu putaran. Dengan suara paslon Prabowo Gibran unggul di kisaran 58%. Sementara berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas untuk pemilu legislatif, 5 partai politik teratas yang masuk parlemen adalah PD Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, dan Partai Nasdem. Secara keseluruhan, dari 8 partai politik yang diperkirakan masuk ke Senayan, jumlah suara partai politik pendukung Prabowo Gibran di kisaran 42,87%. Dan di luar itu ada 45,32% suara partai politik di luar koalisi Prabowo Gibran. Apakah ini tanda awal akan adanya kekuatan baru di luar pemerintahan Prabowo Gibran? Sudah hadir bersama saya 5 narasumber pilihan. Di antaranya saya mulai dari paling ujung, yaitu Bung Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer, sang pencetus satu putaran. Lalu ada Ibu Siti Zuhro, peneliti utama Politik BRIN. Dan ada Bung Rocky Gerung, pengamat politik, no Rocky no party. No Rossi, no konstitusi. Dan no oposisi. Dan ada Bu Alisa Wahid, ia adalah salah satu penggerak dari Gerakan Nurani Bangsa. Dan last but not least ada Bung Ep Saifullah Fatah, ia adalah CEO Polmark Indonesia. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat malam. Saya mau masuk dulu pada pandangan Anda dan penilaian Anda pada hasil pemilu presiden yang baru saja kita laksanakan kemarin. Di mana satu putaran itu tidak lagi menjadi yang disebut dengan
angan-angan atau ambisi, tapi diperkirakan satu putaran dengan kemenangan yang disebut kemenangan telak. Saya mulai dari Bung Rocky dulu. Ya itu angka itu kita bukan kita persoalkan, kita hanya bertanya apakah itu angka elektoral atau angka moral. Dan itu problem kita hari-hari ini tuh. Dihasilkan secara elektoral tetapi dibatalkan oleh moral. Itu soal pertama tuh. Yang kedua, kemenangan itu karena margin of error atau margin of terror itu. Jadi tetap ada sinisme di situ. Tadi saya naik Gojek dan bicara dengan supirnya, dia bilang begini, anak saya itu akhirnya dia millennials, Gen Z itu. Dia merasa kaget, kok bisa begitu timpang sekali. Jadi kalau saya baca secara dengan intuisi aja, anak-anak muda itu seolah-olah tidak terwakilkan pada hasil-hasil tadi itu dasarnya itu. Jadi mungkin Gen Z itu menganggap ya ada hal yang nggak normal di dalam pemilihan. Tapi ini suara Gen Z yang berbahaya kalau tidak kita terangkan pada mereka. Kenapa mereka gagal untuk punya harapan tentang perubahan. Jadi saya kira itu, dan suara mereka itu betul-betul suara Tuhan kan. Apa namanya, millennial doesn't lie, general does. Millennials tidak berbohong, tapi para jenderal yang berbohong. Saya mau masuk ke Bung Kodari. Anda merasa bahwa ini sebagai sebuah gerakan yang akhirnya terbukti bukan election, tadi Anda sebut apa? Elektoral tapi teror? Elektoral atau moral? Bukan margin of error, tapi margin of terror. Apakah kemenangan ini terindikasi memang ada bentuk teror atau memang ini suara rakyat sesungguhnya? Ya pasti ini suara rakyat ya. Ini kan cuma suara-suara yang sulit menerima realitas. Kalau saya kan udah jauh-jauh hari mengatakan bahwa memang pemilu 2024 ini sebetulnya bisa dilihat dengan teori kolam suara atau teori struktur suara, bahwa pemilih kita itu secara garis besar terbagi dua, ada yang puas kepada Pak Jokowi dan ada yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Dan jauh-jauh hari juga saya sudah mengatakan bahwa peluang bagi penantang atau oposisi yang ditempati oleh Mas Anies memang kisaran angkanya sekitar 20-an %, seperti ya besaran dari mereka yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Lalu yang puas ini diperebutkan antara Prabowo dengan Ganjar, yang awalnya itu sama, lalu kemudian pelan-pelan suara itu bergeser kepada Prabowo, yang antara lain juga karena sebetulnya Mas Ganjar atau PD Perjuangan banyak menyerang Pak Jokowi, sehingga pendukung Pak Jokowi geser kepada Prabowo dan Gibran. Lalu saya melihat perkembangan suara, trennya itu sangat linear, sangat trajektori. Dan terutama 2 bulan terakhir. Ya, jadi itu sebabnya saya berani mengatakan atau berani berinisiatif dan menggagas kali putaran, karena saya melihat bahwa trennya ini memang akan terus naik. Tapi Anda menduga nggak 58 sampai 60%? Atau mungkin di 54, 55, atau ini overshoot? Saya nggak berani buat estimasi akhir ya, karena yang bisa saya katakan adalah peluang sekali putaran itu makin lama makin meningkat. Ketika kisaran angka 40%, tingkat keyakinan saya katakan sekitar 70%. Begitu dekat-dekat dengan angka 50, saya katakan keyakinan saya 80. Dan begitu sudah tembus angka 50%, saya bilang keyakinan saya 90%. Tidak 100%, karena 10% wilayahnya yang maha kuasa. Begitu. Tetapi karena saya biasa trading saham, dalam trading saham itu kita punya satu fenomena yang namanya itu resisten. Ya pokoknya, tapi pertanyaan saya adalah Anda nyangka nggak kisarannya di 58, bahkan ada yang 60% lembaga survei yang menghitung cepat? Bisa saja, karena waktu survei terakhir itu kan 52, kalau ditambah dengan margin of error sekitar 3% atau pengalaman sebelumnya 3%, maka sebetulnya angka 55 itu ya kira-kira kisarannya sebetulnya 55. Bahwasanya kemudian itu rally ya, istilah saham lagi nih, kalau itu rally kemudian ke 58, memang sesuatu yang mengejutkan. Tapi menurut saya di situ sebetulnya ada satu fenomena bahwa sebetulnya pendukung 02 ini adalah silent majority. Silent majority? Silent majority. Jadi banyak pendukung 02 yang sebetulnya tidak atau belum mengekspresikan pandangannya karena adanya act of terror ya dari tokoh-tokoh 01 seperti atau 03 seperti Bung Rocky ini begitu, mengatakan ini adalah sebuah kesalahan moral, ini adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Jadi mereka malas. 05 bukan 03. Jadi mereka malas untuk menjawab itu, dan menurut saya sih
Pilpres 2024 kemarin itu yang angkanya 58 adalah jawaban dari silent majority ini. Bahwa sesungguhnya Bukan, teror. Anda nggak salah menafsirkan silent of majority. Silent of majority itu adalah suara-suara yang tidak ingin terdengar, yang takut berbeda dengan kekuasaan. Silent majority itu definisinya adalah mereka yang puas kepada Pak Jokowi. Ada dua kategori silent majority. Konteksnya begini, kalau mereka sejalan dengan Pak Jokowi, sejalan dengan kekuasaan, mereka nggak perlu silent. Orang yang butuh silent adalah yang takut berhadapan dengan kekuasaan. Silent majority itu adalah kalangan menengah ke bawah, ya. Pendukung Pak Prabowo ini kalau kita lihat di survei itu kan menengah ke bawah. Orang-orang yang relatif tidak punya akses kepada media. Mereka bukan guru besar yang kalau pakai baju toga lalu kemudian akan disorot oleh media, begitu. Mereka nggak punya akses itu. Jadi suara artinya mereka nggak kedengaran. Anda lebih melihat mereka takutnya justru sama Bung Rocky begitu. Ya, yang diteror pada hari siapakah Rocky Gerung? Dia tidak berada dalam kekuasaan. Ini justru datang dari fellow citizen yang mengatakan bahwa Anda itu tidak bermoral dan pilihan 02 tidak bermoral. Jadi mereka diam saja dan mereka membuktikan suara mereka pada 14 Februari kemarin. Oh, diamnya terhadap gerakan-gerakan moral itu. Saya berikan kepada Bung Eep. Saya mau menerima ajakan Kodari untuk menerima kenyataan. Jadi Pilpres 2024 itu mengingatkan kita tentang terjadinya 3 kenyataan. Kenyataan kerja elektoral, kenyataan mobilisasi non-elektoral, dan kampanye 1 putaran. Ini 3 hal yang menurut saya saling berkait. Kerja elektoral yang terjadi itu dari 5 set data yang dimiliki oleh Polmark Indonesia, naiknya Prabowo Subianto itu hampir sama persis dengan besaran turunnya Ganjar Mahfud. Jadi memang secara elektoral, kantong-kantong suara yang disasar oleh 02 adalah 03. Penjelasannya adalah tentu saja karena ada tumpang tindih yang amat sangat tegas di antara basis pemilih Jokowi, Prabowo di satu sisi dengan Ganjar Bu Mega di sisi yang lain. Karena ada kemiripan. Betul, dan itu sebetulnya dari kantong yang sebelumnya sama. Jadi inilah kerja elektoral yang bisa kita lihat. Karena itulah ketika di akhir tidak ada rebound dari 03 dan akhirnya 03 terpuruk di bawah 20%, maka ketidakseimbangan terjadi. Dikarenakan sebab itulah kemudian terlewatilah angka 50%. Yang kedua menurut saya kenyataan yang juga penting adalah mobilisasi non-elektoral. Saya ambilkan contoh misalnya, Pilpres ini dimulai dengan praktek nepotisme ketika keputusan MK nomor 90 tahun 2023 membuat Gibran putranya Pak Jokowi, keponakannya Ketua MK pada saat itu, bisa menjadi kandidat. Dan ini bukan persoalan moral, ini pelanggaran konstitusi. Saya sudah jelaskan di mana-mana. Nah, ini kemudian berhimpitan dengan kerja Pilpres. Artinya Presiden sendiri punya konflik kepentingan yang sangat tegas dalam urusan Pilpres. Maka kemudian kita bisa baca data Litbang Kompas yang memperlihatkan bahwa sepanjang 2023 dan 2024 ketika terjadi pelaksanaan pemilu, angka bantuan sosial yang dikeluarkan dalam berbagai bentuk dari anggaran negara itu 560,36 triliun. Membengkak habis-habisan dibandingkan dengan angka bantuan sosial 2019 yang 194,76 triliun. Kalau saja tidak ada himpitan konflik kepentingan itu, kita anggap bahwa negara sedang berbaik hati dikarenakan pemilu ini unik di tengah kesulitan hidup rakyat. Ketika ada konflik kepentingan, ada nepotisme, tidak begitu. Terjadi mobilisasi non-elektoral yang kemudian punya dampak terhadap elektoral. Yang lain mobilisasi aparatur. Jangan cari-cari saya untuk meminta penjelasan tentang itu. Data dan informasi serta beritanya sudah menyebar di banyak tempat. Kita bisa temukan dengan sangat mudah. Itulah yang disebut dengan kerja non-elektoral. Ditambah lagi kemudian dengan adanya kampanye 1 putaran. Jadi teman-teman seperti Kodari dan kawan-kawan, ketika mengatakan 1 putaran itu kan memanggul 2 peran sekaligus. Tapi tidakkah ini Anda mau membantah atau Anda setuju bahwa ini adalah bagian dari silent majority? Nah itu sebentar lagi saya katakan. Tapi yang penting itu adalah teman-teman yang ketika mengumumkan hasil survei sambil mengatakan 1 putaran kan mengemban 2 peran sekaligus. Satu sebagai pemublikasi hasil survei, yang kedua juru kampanye 02 untuk membuat kenyataan 1 putaran itu kemudian bisa terjadi. Gitu. Ada dorongan ke arah itu. Coba silakan Bung Rocky. Intrusi sedikit ya. Ini menarik nih soal beda terminologi soal silent majority itu. Ya. Silent majority artinya diam tapi menghanyutkan. Kan itu pengertian kita kan.
Jadi dia faktorial di dalam public opinion. Tetapi yang Anda maksudkan tadi itu bukan silent majority dalam pengertian diam tapi menghanyutkan. Tapi dia diam karena dihanyutkan. Dihanyutkan oleh gegap gempita satu putaran. Dihanyutkan oleh BLT. Dihanyutkan oleh aparat. Kan itu yang terjadi kan. Jadi hati-hati, saya kira itu dusta itu mengatakan bahwa silent majority itu diam yang menghanyutkan. Di dalam kasus ini dia diam yang dihanyutkan. Dan itu yang kita baca di dalam narasi dari dirty vote. Dan itu dasarnya. Dirty vote yang dikendalikan oleh dirty hand. Dirty hand yang diatur oleh dirty mind. Yang mulai dari MK, dirty mind-nya udah bekerja. Itu poinnya. Tapi saya seperti Soal tadi silent majority. Karena katanya silent majority adalah suara-suara yang diam, tidak mau melawan dari terornya seorang Rocky Gerung. Anda kan meneror terus. Dan mereka diam tapi kemudian mereka menentukan. Itu terornya Kodari aja ke Rocky Gerung. Menurut saya begini. Silakan. Ada yang harus diluruskan, Rob. Konsep akademisnya. Soal silent majority itu. Silent majority. Apa itu silent majority? Di situ persembunyian dari metodologi itu ada di situ tuh. Jadi saya mencurigai dari awal silent majority ini dimanipulasi menjadi mayoritas yang diam karena akan dihanyutkan oleh BLT, dihanyutkan oleh margin of terror, dihanyutkan oleh macam-macam narasi. Kan itu yang terjadi. Akhirnya bawah sadarnya Kodari itu bisa kita pahami sebetulnya, bukan kita pahami. Akhirnya keluar bawah sadarnya tuh. Atau semacam pengakuan bahwa itu manipulatif sebetulnya kan. Ya. Oke, jauh dari untuk Bung begini. Jadi kan saya langsung aja lah. Mas Saeb kan punya gagasan ya, mau mengalahkan Pak Jokowi dengan cara mengalahkan Prabowo Gibran. Nah, saya menjawab saja dengan sebuah challenge bahwa saya akan membela Pak Jokowi dan memenangkan Prabowo Gibran. Kita tinggal adu argumentasi saja. Bahkan lebih jauh lagi kan saya menantang Mas Saeb secara terbuka bahwa saya akan memenangkan Prabowo Gibran. Kalau saya kalah, saya kasih hadiah kepada Mas Saeb. Dan sebaliknya kalau misalnya Mas Saeb yang menang, saya kasih hadiah kepada beliau. Dan beliau kan tidak menjawab itu gitu loh. Yang jelas apapun argumentasi beliau pada hari ini, yang benar rakyat memilih Prabowo Gibran dan menang sekali putaran. Ya. Jadi gini Rosi. Ini adu argumentasi biasa saja. Bahwasanya argumentasi Anda nggak diterima orang, ya diterima saja bahwa argumentasi saya lebih kuat, lebih relevan bagi masyarakat. Nah, begitu aja, sederhana. Dua hal. Yang pertama soal ajakan taruhan itu ya. Buat saya ini bukan permainan, ini perjuangan. Loh, Mas, ini saintifik loh Mas. Bukan. Saya punya data, Anda punya data. Bukan. Saya punya keyakinan kepada data saya, Anda punya keyakinan pada data saya. Bukan, begini. Udah gampang saja itu. Saya melawan Jokowi karena dia melanggar konstitusi. Ini tidak ada kaitan dengan kalah menang, Kodari. Loh, jelas kalau dong. Seseorang jelas kepala negara melanggar konstitusi. Jokowi itu dari Mas Saeb. Kenapa sekarang Mas mengatakan tidak ada kata mengalahkan? Mas jelas-jelas mengatakan kok berulang kali dalam berbagai forum podcast. Barusan saya taping podcast saya sendiri. Dan saya mengatakan bahwa saya tetap ingin mengalahkan Jokowi. Jadi tidak ada koreksi soal itu. Yang saya maksudkan adalah gini. Dengan cara mengalahkan Prabowo Gibran. Buktinya Prabowo Gibran menang. Kita dengar dulu. Bisa saya minta waktu bicara? Ya silakan. Saya bicara. Jadi ketika seorang kepala negara melawan hukum, melanggar konstitusi, saya harus berdiri di situ dan berjuang untuk tidak membuat orang ini menang dengan segala caranya. Ketika kemudian itu saya lakukan sampai dengan akhir, yaitu perjuangan. Kemudian ada kalah dan menang, itulah yang namanya demokrasi. Dan pada saat kemudian nanti KPU mengumumkan bahwa Jokowi menang, entah itu kemenangan yang lengkap ataupun tidak lengkap, jangan lupa menurut quick count, PSI tidak lolos parliamentary threshold. Apakah ada mobilisasi non-elektoral baru yang membuat dia lolos nanti, kita tidak tahu. Nah, yang ingin saya katakan tentang silent majority. Silent majority dalam ilmu politik itu jelas definisinya. 2016, ketika Trump mengalahkan Hillary Clinton, itulah yang disebut sebagai silent majority. Betapa Trump itu sangat menakutkan buat banyak orang Amerika. Dari narasinya, dari cara dia berdebat, dari ketidaksopanan bahasa tubuhnya, dari cara dia melecehkan perempuan dan seterusnya. Orang takut untuk mengatakan saya mendukung Trump. Ternyata tiba-tiba silent majority itu yang kemudian membuat Hillary kalah dari Trump. Lalu yang kemudian kita jadikan perbandingan adalah ketika Biden menang. Biden menang itu adalah rekor partisipasi politik di Amerika dalam Pilpres mengalahkan 2008 ketika Obama. Mengalahkan rekor tahun 1960 ketika John F. Kennedy jadi presiden. Apa yang kita katakan tentang kejadian menangnya Biden? Itu bukan silent majority.
Orang seperti Jennifer Lopez, yang tidak pernah aktif berpolitik, tiba-tiba menggalang Latinos. Orang seperti LeBron James, NBA superstar, yang selama ini tidak pernah berpolitik, tiba-tiba berpolitik. Mereka tidak silent. Kenapa mereka tidak silent? Yang dilawan adalah orang yang memang tidak menyenangkan untuk didukung. Dan sedang berkuasa. Sedang berkuasa. Nah, jadi keadaan 2024 itu bukan silent majority. Ini seperti Donald Trump yang menang. Kalau di sana itu Bidennya yang menang, ini Donald Trump yang menang begitu. Namanya Joko Widodo. Itulah bedanya. Jadi ini bukan silent majority. Oke, jadi baik Kodari maupun Bung Rocky dan Bung Ep, kita tidak memiliki kesepakatan soal silent majority. Sementara Anda sendiri menganggap ini adalah silent majority. Padahal the revenge of silent majority against the elites. Padahal sesungguhnya, padahal dalam banyak literatur silent majority itu sebetulnya melawan kekuasaan. Tapi nggak apa-apa. Kalau buat yang menang beda pun nggak apa-apa. Bebas. Yang menang bebas bikin apapun dan bebas menganalisa teori baru. Caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Anda kembali bersama Rosi, program spesial pemilu dalam rangka 48 jam live secara non-stop di Kompas TV. Sudah hadir Muhammad Kodari, Bu Siti Zuhro, Bung Rocky Gerung, Bu Alisa Wahid, dan Bung Ep Saifullah Fatah. Kita bicara soal kecemasan atas pemilu yang banyak diwarnai dengan kecurangan, intimidasi. Hari ini Presiden mengatakan bahwa jangan cuma teriak-teriak curang, laporkan saja. Saya berikan kepada Bu Siti Zuhro. Apakah Anda melihat memang pemilu yang kali ini sesuai dengan harapan bahwa sudah berlangsung secara adil, fair, dan bermartabat? Sehingga hasilnya memiliki legitimasi. Iya, ngomong jujur ya. Menurut saya tadi sudah disebutkan sama Kang Eep gitu ya. Dievaluasi secara kritis, hampir semua lini diintrusi. Diintrusi, baik itu aparatur negaranya, ASN-nya, birokrasinya tadi kan, lalu juga melalui para penjabatnya itu jelas semuanya sangat welo-welo gitu ya. Jadi apa sih? Terang benderang. Terang benderang. Bahasa Jawa. Ya seperti cawe-cawe, welo-welo kan gitu ya. Jadi ini yang sulit untuk dikatakan bahwa tadinya kita berharap sangat luar biasa bahwa pemilu 2024 ini kita akan take off gitu ya. Kita akan naik kelas gitu. Seperti tadi sebelumnya kita ingin mengulang kembali apa yang dikatakan Presiden Jokowi. Ya kalau memang ada itu tinggal dilaporkan. Jangan cuma teriak curang. Ada mekanisme untuk melaporkan. Iya, makanya kenapa kita memintakan Bawaslu itu fungsional. Bawaslu itu efektif. Dia diadakan itu tidak lain tidak bukan untuk mengawasi dan melakukan pencegahan itu secara proaktif. Itu kan, dan sejak 2016 sudah dikuatkan peran dari Bawaslu. Maka kita harapkan dia itu juga turun, tidak hanya menunggu laporan tidak, harus turun dia gitu, mencegah gitu ya, mengawasi langsung. Lalu begitu ada laporan, langsung action kan gitu. Nggak endingnya nggak ada apa-apa. Ternyata tidak ada apa-apa kan gitu terus. Lah itu yang membuat kecewa masyarakat lapor itu. Saya ke Mbak Alisa Wahid dulu sebagai salah satu dari inisiator Gerakan Nurani Bangsa. Sudah datang ke banyak tokoh, mantan presiden, wakil presiden, ke Pak SBY, ke Pak JK, ke Pak Budiono. Dan menyerukan supaya pemilu ini adil, fair, dan lain sebagainya. Apakah situasi ini sudah seperti apa yang diharapkan oleh para tokoh di Gerakan Nurani Bangsa? Belum, tapi sebelum itu saya tertarik tadi dengan pembicaraan di segmen sebelumnya ya. Kita tuh sebetulnya 02-nya siapa sih kok dari yang tadi yang kita omongin Pak Jokowi? Iya.
Karena Jokowi effect. Nah, itu dia gitu. Makanya kalau kita kemudian bicara tentang pemilu ini, ternyata kontestannya itu tidak melulu yang 6 orang ini, tapi ada juga faktor Pak Jokowi. Nah, sekarang kalau bicara soal puas atau tidak, saya tadi sore bertemu dengan para sesepuh ini dari Gerakan Nurani Bangsa. Kami sepakat bahwa sebaiknya kita menunggu prosesnya sampai penetapan. Negara punya sudah sudah menyiapkan perangkatnya begitu ya untuk proses ini. Ini tadi udah ributnya udah seakan-akan udah final banget gitu. Tapi kan ini masih dinamis nih gitu. Walaupun tentu Meskipun saja rasanya, ya kita udah stabil. rasanya kalau kita lihat quick count tidak Nggak akan berubah. karena semua quick count atau lembaga survei yang terbukti kredibilitasnya karena mereka akan mempertaruhkan kredibilitas. Ini berbeda dengan 2019. No, 2014 yang ada lembaga survei tiba-tiba beda sendiri. Rasanya sih hasilnya nggak akan terlalu jauh beda. Kemungkinan memang tidak akan jauh beda, tapi para sesepuh ini benar-benar tidak mau tidak mau tergesa-gesa menunggu prosesnya, karena justru itu yang mau diingatkan oleh para sesepuh ini. Ini nih pemilu ini bukan tujuan akhir loh, menang ini tadi keributannya kayak gitu. Seakan-akan ini terminal tujuan akhir, padahal kita tuh sedang mencari pemimpin. Ini kan proses mencari pemimpin. Pemimpinnya dapat, nanti ditetapkan. Setelah itu tuh baru permulaan untuk dia. Kita masih harus mengawasi dia seterusnya. Makanya tadi Jokowi efek, nanti harus kita lihat nih ke depannya bagaimana ketika Jokowi efeknya udah nggak ada. Atau masih ada gitu. Nah itu, jadi apakah kita happy atau tidak? Secara clear para sesepuh ini, Romo Magnis, Pendeta Gomar Gultom, Pak Eri Riana, Pak Makarim Wibisono, Ibu Karlina Supeli dan lain-lain ya, Ibu Sinta Nuria, Pak Quraish Shihab segala macam, itu tetap melihat dalam hal bermartabatnya kita masih punya persoalan. Kalau kita bicara kecurangan, kecurangan itu terjadi sebelumnya pada saat pencoblosan dan setelahnya dalam hal penghitungan dan rekapitulasi kan gitu. Oke, tadi pada saat pencoblosan mungkin perangkatnya sudah sangat jelas, tapi pengkondisiannya, level playing field tidak. Itu yang dilihat secara etis oleh para guru bangsa ini. Meskipun kalau menang jauh begini, apa masih bisa ya? Masih bisa apa? Diubah? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi catatan itu tidak boleh dilupakan. Bahwa terpilihnya itu ada catatan etika. Tadi silent majority memilih karena apa sih? Apakah benar-benar karena pilihannya atau karena ada pengkondisian? Itu kan yang harus dicek sekarang gitu. Makanya para sesepuh ini berhati-hati soal ini karena nanti sengketa segala macam kan akan menunjukkan. Rosi, saya tadi malam ngecek sendiri loh. Di websitenya KPU ketika masuk ya TPS sekian gitu. Saya masuk tuh saya nyocokin C1 dengan angka rekap. Ya memang beda. Bermasalah. Tapi moga-moga ini udah diperbaiki ya. Gitu. Tapi bahwa ada problem itu iya. Gitu. Kalau Anda apa pandangannya soal misalnya pemilu yang dianggap curang tapi pemenangnya menang jauh, jackpot. Apakah ini karena ketidakterimaan yang kalah, tidak bisa menerima yang menang dengan perolehan suara terbesar sepanjang sejarah? Dalam sejarah pemilu presiden langsung loh. Mungkin enggak, Pak SBY 60,2%. Ya, incumbent. Ya. Ini ada super kontestan. Jadi bukan hanya 6 orang. Bung Rocky. Apa poinnya tadi? Poin. Apa kita masih punya peluang untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah, tapi toh menangnya menang banyak. Atau jangan-jangan. Justru itu yang saya maksud tadi, momentumnya dimanfaatkan aja, nggak usah tunggu sampai selesai. Toh orang nunggu sesuatu yang orang tahu percuma, kan itu kan. Jadi yang kita sebut sebagai event itu sesuatu yang menggemparkan, dia mesti diucapkan ketika di awal itu. Jadi mestinya jangan minta kita masyarakat sipil yang protes itu. Anies sama Ganjar bikin konferensi pers mengatakan kami menolak dari awal. Kan selesai kan? Menolak apa? Ya menolak hasil pemilu kan. Konsekuensinya macam-macam. Tetapi kan dua pasangan ini dari awal memberi kesan bahwa dia ethically
sound itu kan. Itu bisa dipandang, tapi dari kalau saya mencoba melihat juga dari sisi yang berbeda, itu tidak bisa dipandang sebagai soal, jangan disangka orang akan melihat mereka heroik. Bisa dianggap mereka pecundang, nggak bisa menerima Betul, kekalahan. dari awal tiga-tiganya pecundang. Karena saya meminta dinolkan threshold itu. Tiga-tiganya pro, Oke, itu 20%. nantilah. Ini kan karena sekarang dari bagaimanapun awal dia udah 20%. curang pada rakyat, dia curang pada konstitusi. Tiga-tiganya curang pada konstitusi itu. Saya 2 kali ke Mahkamah Konstitusi ditolak itu. Jadi dari awal sebetulnya moral standingnya udah keropos itu satu. Kalau dia mengucapkan kembali itu, orang menganggap lu kalau kalah lu ngomong moral, kalau lu menang lu ngomong elektoral kan. Betul. Begitu kan soalnya. Tapi karena itu saya mau terangkan itu, saya nggak peduli, saya berpolitik atas dasar value bukan atas dasar fulus. Itu bedanya kan. Jadi tetap kita mau tuntut Anda dua pasangan ini datang dong ke publik. Katakan bahwa memang itu curang, maka kami menolak hasilnya. Bukan nunggu hasil akhirnya nanti. Kalau nunggu hasil akhirnya negosiasinya udah panjang gitu kan. Itu udah ada bocor halus ke Ganjar atau bocor gede ke Anies. Lalu ada transaksi kecil-kecil. Nasdem pasti merasa udahlah udah kalah, yang mending mendekat lah kira-kira begitu kan. Demikian juga beberapa fraksi di PDIP yang nggak mau sprindiknya dikeluarin oleh Jokowi dalam 1 semester ini kan. Kan tetap kita mesti hitung bahwa ini nih bangsat-bangsat ini memanfaatkan pletora masyarakat sipil untuk cari pembenaran moral. Dia yang mesti katakan di depan tuh, kami akan tolak hasil itu. Itu aja. Jadi nggak usah siksak lagi, itu intimidasi saya berikutnya. Oke. Intimidasi saya berikutnya. Satu hal yang menurut saya relevan. Akan menimbulkan Ya. silent majority lagi. Selanjutnya. Satu hal yang relevan karena sedang membicarakan proses nih Mbak Alisa. Menurut hemat saya, ada baiknya kita himbau semua televisi mulai sekarang menurunkan hasil quick count itu dan justru menaikkan hitung KPU. Baik di pileg untuk DPR RI, di DPD dan lain-lain, karena itu bisa diambil dari website. Betul. Ini memang hari terakhir untuk Kompas TV. Ya, bagus. Jadi kalau semua TV melakukan hal yang sama, bagus sekali. Jadi kemudian hak publik atas informasi tentang proses perhitungan, termasuk kecepatannya. Saya barusan mengecek ya, baru 44, sekian persen sekarang. Padahal dengan mekanisme hitung cepat yang KPU punya mestinya lebih cepat dari itu. Nah menurut hemat saya turunkan itu quick count, karena itu seolah-olah tadi Mbak Alisa protes kan, seolah-olah pemilu sudah selesai. Yang dinaikkan apa? Yang dinaikkan adalah hitung KPU yang ditunggu semua pihak. Sehingga dengan demikian menurut saya televisi juga ikut terlibat membuat proses yang lebih sehat. Memperpendek ketidakpastian dengan cara mempercepat perhitungan resmi. Dan yang kedua, meningkatkan kepercayaan dengan cara memunculkan C1 yang di website bisa dilihat. Nah, dengan begitu verifikasi terjadi. Dan secara pengkondisian itu gampang lah, karena Kompas TV juga malam ini yang quick count itu akan diturunkan diganti dengan perhitungan suara KPU. Rossi harus telepon semua pemret sehingga bukan cuma Kompas TV. Kan sudah dibilang gampang. Enggak, buat Kompas TV, buat Kompas TV kan udah jelas aturan. Tapi buat saya begini, lah intimidasi kepada Rossi. Oh enggak, saya enggak mudah diintimidasi. Ini malah intimidasi. Tapi saya mau bilang begini. Dia intimidator juga sebetulnya. Tapi saya mau bilang begini, oke lah diturunkan. Katakan semua TV menurunkan atau semua media online menurunkan hasil quick count dan menaikkan hasil hitung KPU. Kalau hasilnya sama? Bukan itu poinnya. Poinnya adalah KPU harus punya pertanggungjawaban publik yang ia tunaikan. Karena kecurigaan pada KPU lebih besar. Lebih besar sekarang ini. Jadi itu poinnya. Poinnya adalah supaya menuntut pertanggungjawaban dari KPU. Yang kedua poinnya adalah ini informasi publik hasil perhitungan ini. Pemilih itu ketika mencoblos, lalu kemudian punya hak yang lain. Hasil coblosannya kemana ini? Dihitung dengan baik atau tidak gitu. Dan itu hak yang menurut saya sangat dasar. Di dalam penundaan ada kejahatan, itu poinnya. Ya itu intimidasi itu. Buat Anda, apakah tuntutan-tuntutan ini akan Yang mana? Turun quick count segera dihentikan gitu. Ya itu mas pele lah. Tapi apakah kecurigaan terhadap kecurangan, mobilisasi aparat itu memang bisa mengubah angka kemenangan yang dianggap spektakuler dan kemenangan silent majority versi Anda? Oke, pertama soal quick count dulu ya. Quick count itu sebetulnya suatu tradisi yang dilakukan di negara-negara. Nggak usah itu diterangin lagi. Enggak, perlu ini. Soalnya ada tuntutan dari beliau untuk segera diturunkan. Jadi kan begini, lama. seolah-olah sekarang ini. Bung Kodari itu tidak perlu Anda terangkan kembali. Izin. Saya ini pelaku.
pelaku soal quick count. Jadi saya tahu sejarahnya, makanya saya perlu mendudukkan persoalan. Jadi quick count itu adalah sebuah mekanisme untuk mengontrol justru perhitungan suara dari KPU. Jangan salah loh. Cek aja sejarah akademiknya yang namanya quick count. Ya udah, Belum. Jangan diteror. Kasih saya kesempatan untuk menjelaskan. Margin of terror. Kasih saya kesempatan untuk menjelaskan. Karena di sini sekarang kita Kasih nggak saya bicara kesempatan untuk menjelaskan. soal ini Begini soal loh. kecurigaan Gini loh, pada saya boleh kecurangan. dong merasa menjelaskan hal yang buat menurut saya itu penting gitu loh, Ros. Ya. Jadi Jangan kasih sampai ruang, kok dari kasih pulang, ruang. jangan sampai kok dari pulang. Kasih ruang, iya, kasih ruang buat saya untuk menjelaskan, ya. Jadi quick count itu dianggap sebagai suatu penyalahgunaan. Tidak, justru itu adalah kontrol. Jangan lupa quick count pertama Saya kali tidak punya pendapat itu loh. Dia nggak ngomong, dia nggak Saya nggak ngomong punya pendapat gitu. itu. Saya lanjutkan dulu, Bung EF ya. itu Gini di- loh, mungkin ini di saya podcast kan nggak nyebut lain beliau, dia mengatakan saya nggak itu, nyebut tapi di beliau. sini dia nggak Ada ngomong kesan gitu. bahwa quick count itu kalau dipertahankan seolah-olah memprem pikiran masyarakat. Sebetulnya memang adalah kontrol. bukan. Saya mau mendudukkan persoalan itu. Tapi poin saya yang kedua adalah bahwa saya setuju namanya quick count ini jangan seterusnya ditampilkan. Ya, Cuman itu saya maklum poinnya. juga kalau media itu menampilkan misalnya 2 hari. Kenapa masyarakat tuh senang nonton angka itu? Apalagi ketika angkanya belum 100%. Loh, saya ini kan pelaku quick count. Di mana ketika acara quick count dilaksanakan, itu ratingnya paling tinggi. Paling sering saya tuh dipotong ketika quick count. Kenapa? Iklannya saking banyaknya gitu loh. Jadi oke. mohon dimaklumin juga ya bahwa acara ini bisa ada gara-gara quick count. Kalau nggak ada quick count, kita nggak ada yang didiskusikan. Kan begitu. Tapi saya setuju bahwa mungkin 2 hari quick count itu nanti turun, mulai naiklah angka-angka dari KPU. Ya, Saya tapi objektif tapi aja, Anda fair belum aja. menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari para narasumber di sini tentang munculnya angka di situ karena ada sesuatu yang tidak wajar. Kalau saya kembali lagi ya, saya udah jelaskan bahwa sekarang ini peta suara itu merupakan refleksi dari persepsi masyarakat terhadap Pak Jokowi. Untuk kandidat yang menjauhkan diri pada Pak Jokowi, dia dapat 20% itu. Untuk yang mendekatkan kepada Pak Jokowi, karena yang senang dengan Pak Jokowi itu banyak dan besar, maka dia mendapatkan suara yang besar. Itu saja, gitu loh. Kenapa itu tidak terjadi pada PSI misalnya? Padahal itu sudah di mana-mana iklannya PSI Partai Pak Jokowi. Iya. Ya, justru menurut saya pertama ya, itu adalah bukti bahwa mobilisasi ini yang disebut sebagai sebuah konstruksi besar tidak terjadi. Ini adalah opini masyarakat. Bahwasanya kemudian PSI kecil, kalau menurut saya nih ya, efek dari popularitas Prabowo Gibran itu justru larinya kepada partai seperti Golkar dan partai seperti Gerindra yang mengalami kenaikan suara mereka. Jadi ini kegagalan strategi kampanye dan sosialisasi dari PSI. Sederhana aja. Gerindra naik. Iya, naik. Ya, tapi 2019 12%, sekarang 13%, berarti naik 1% dong. Golkar Nggak 2019 naik 2%. Iya naik, Mbak. Nggak signifikan. Iya naik. Kan saya nggak ngomong signifikan, saya bilang naik kan begitu. Tapi margin of kalau errornya kan itu 1%. kalau itu keambil oleh PSI, enggak, kayak gini memang orang Mbak Siti aja di semua dimarahin. suaranya begini, enggak dimarahin. Bayangkan ya, kalau kampanye PSI itu strateginya benar, maka 3% itu lari ke PSI, lolos dia di parlemen. Itu yang tidak terjadi. Makanya saya mau masuk ke sini ya. Ada gerakan guru besar dari berbagai kampus yang turun gunung, bicara soal kompas moral, etik dan lain sebagainya. Ada tentang film Dirty Food yang sudah ditonton paling tidak 20 juta dari berbagai platform di YouTube. Namun keduanya itu nggak dianggap memiliki pengaruh untuk pemilih. Benarkah ini menandakan keberlanjutan jauh lebih penting ketimbang seruan etik? Terima kasih Anda masih di Rosi, program spesial pemilu dalam rangka 24 jam non-stop live hanya di Kompas TV. Malam hari ini saya bersama 5 narasumber saya. Ada Bung Kodari, Bu Siti Zuhro, Bung Rocky Gerung, Bu Alisa Wahid, dan Bung Ep Saifullah Fatah. Saya mau masuk ke soal sebelum pencoblosan, bahkan ya sebelum masa pencoblosan lah, para guru besar turun gunung, setidaknya 66 lebih guru besar dari berbagai kampus. Lalu di masa tenang ada Dirty Food yang setidaknya itu 20 juta kali ditonton. Itu menyuarakan soal etik, dan bagaimana pemilih bisa mendapat pengetahuan tentang bagaimana dia menyuarakan hak politiknya. Tapi nggak ngaruh tuh soal etik, tetap saja silent majority itu ingin keberlanjutan. Bung Rocky.
Ya, hukum jangan mencuri itu ada di semua agama tuh. Tapi fakta makin banyak pencuri tidak berarti nilai itu batal. Demikian juga moral ethics itu bertindak seperti itu tuh. Memang soal moral ethics itu seolah-olah itu kemewahan kelas menengah, kemewahan intelektual. Memang begitu. Tetapi itu juga menunjukkan bahwa Jokowi gagal menghasilkan peradaban yang bermoral. Kan cuma itu kan pelajarannya kan. Perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa, 1, 2, pelihara fakir miskin. 2 hal ini tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Akibatnya dengan mudah soal-soal yang sifatnya abstrak itu tidak bisa dicerna. Maka dimanfaatkanlah itu untuk menyalurkan kepentingan silent majority, yaitu BLT. Kan itu dasarnya kan. Jadi kalau kita balik misalnya, kenapa gagal? Bukan gagal, bahwa kita memang peradabannya belum sampai di situ tuh. Bukan rakyatnya yang peradaban tidak sampai, tapi pemimpinnya tidak mampu untuk menaikkan 1 oktav peradaban kita. Kan itu intinya. Siapa pemimpinnya? Ya Jokowi. Jadi yang gagal Jokowi, bukan rakyat sebetulnya. Bukan guru besar, tapi Jokowi gagal naikkan wilayah etik itu menjadi soal yang dinikmati secara beradab dalam semua politik kan. Saya ingin masuk ke dalam tulisan Bung Ulil Absar Abdallah. Saya sebetulnya mengundang Bung Ulil, tapi ada pengajian katanya malam hari ini. Menarik apa yang ditulis dalam artikel di Kompas. Bung Ulil Absar Abdallah mengatakan bahwa ya guru besar soal etik dan moral itu bagus, tetapi ya memang itu adalah seruan yang elitis, yang kira-kira kalau dalam bahasa saya adalah ya itu nggak nyampe di masyarakat kebanyakan, dan itu seolah-olah mendominasi kelompok moralis itu hanya di pada anda semua. Betul, tapi poin saya apa itu kan semacam, kalau saya baca itu sih kebetulan baca itu kan Ulil pakai pendekatan minus malum, dan itu menunjukkan bahwa Ulil juga jadi mediocre juga kan. Dia mau membenarkan bahwa kita belum ada di tahap itu, maka terima aja keadaan ini kan. Jadi bagi orang yang menganggap Ulil itu intelektual, justru ketika dia ambil posisi minus malum, maka dia kekurangan akal jadinya kan. Kan mestinya dia doktrinkan bahwa memang belum cukup waktunya, tetapi jangan katakan bahwa mayoritas itu memang nggak memerlukan moral. Kan itu konyol kan argumen semacam itu kan. Tapi Anda jangan terlalu banyak menyerang Ulil karena nggak ada Ulil di sini. Oh iya, oke. Jadi silakan. Apakah Anda setuju dengan tulisan Ulil? Iya, tapi tulisannya kan beredar. Kalau soal apa film Dirty Foods itu. No. Saya masuk dulu bahwa misalnya seruan guru besar tentang etik, dirty vote itu kan panduan kita untuk berpegang pada moral dan etik. Tapi Ulil hari ini mengatakan bahwa jangan hanya dinominasi oleh kelompok moralis, bahwa rakyat sesungguhnya nggak nyampe ke situ juga. Iya, atau lebih saya kira memilih memang Mas sesuatu Ulil yang berbeda. memposisikan diri dari tulisan ya, dari bahasa saya, dia seorang realis gitu loh. Jadi Bang Rocky adalah moralis, Ulil adalah seorang realis. Saya mau mengatakan begini, realis itu juga posisi moral. Soal dirty foods. Enggak, dia realis dalam pengertian dia membaca sosiologi masyarakat Indonesia. Bahwa komposisi masyarakat memang seperti itu. Nah, soal dirty vote itu penting, ini dalam kaitan dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan ya. Dirty vote itu menurut saya sebetulnya bukan berarti kemudian itu adalah kelompok yang moralis. Menurut saya itu adalah kelompok yang memang tidak suka dan tidak puas kepada Pak Jokowi. Dan dia tidak punya. Anda menyederhanakan itu pada pembuat film itu bahasa Anda menyederhanakan. Saya ini sedang menerangkan ya. Beda menerangkan dengan menyederhanakan. Yang nonton film itu adalah orang-orang yang nggak suka dengan Pak Jokowi. Kalau tadi dikatakan yang nonton 20 juta, gini aja deh. Yang pilih Anies Baswedan itu sekitar 25%, 25% dari 160 juta itu sekitar 40 juta gitu. Tapi angka 20 ini kalau yang nonton memang 40, jadi ini kan film untuk kalangan sendiri. Untuk kalangan terbatas gitu loh. Jadi kenapa dia yang bikin film, kenapa Anda dia yang bisa film, mengatakan bahwa dirty vote itu adalah untuk mereka yang tidak suka Pak Jokowi? Kenapa bisa sampai ke situ konklusinya? Ya karena memang isinya itu kan menyerang Pak Jokowi. Nah belum lagi soal orang-orang yang menonton karena rasa ingin tahu, tapi begitu nonton 20 menit seperti teman-teman saya udah ketiduran. Saya aja bertahan 30 menit gitu loh. Yang kedua teorinya sangat lemah. Dia berasumsi bahwa penunjukan PJ itu adalah bagian dari
kecurangan. Padahal sebetulnya penunjukan PJ itu adalah manajemen administrasi pemerintahan biasa. Bahwasanya ada pemilu serentak bulan November 2024, lalu masa jabatan kepala daerah itu berakhir ada yang 2003, 2024, dan itu harus diisi. Oke, Itu Bung Rocky, terlalu jauh antara nonton PJ Dirty Vote dengan nggak? Bung Rocky mobilisasi nonton Dirty suara. Vote nggak? Iya, saya nonton 2 kali, dari depan Dua ke kali? belakang dan belakang ke depan. Kok bisa? Ya, coba saya terangin ya. Poin tentang PJS itu kan. Memang penjabat. penjabat PJ, itu. PJ, bukan PJS. Betul, penjabat itu dimaksudkan untuk mengisi kekosongan. Kebutuhan administratif, right? Iya. Oke, sekarang dasar dari kebutuhan itu kedaruratan. Oke, karena belum bisa terisi. Bagaimana mungkin darurat 2,5 tahun, itu separuh dari tahun pemilu. Ya darurat 2 minggu boleh tuh. Di Bos, pejabat 2,5 tahun. Gini bos, itu yang mendesain adalah DPR. Berbagai partai politik yang sekarang ada di pemerintahan. Tunggu. DPR itu adalah dirty hand-nya presiden. Saya bicara soal etik tadi ya. Kenapa saya tanya Bung Rocky, apakah Bung Rocky ini nonton Dirty Vote apa enggak? Karena kan tadi kan Bung Kodari mengatakan ini untuk konsumsi orang-orang pembenci Jokowi. Beliau ini kan tidak berada selalu yang berseberangan dengan Pak Jokowi, tapi penontonnya Dirty Vote juga. Tapi beliau sudah nggak dukung Pak Jokowi, kan jelas kan apa yang saya jelaskan tadi, bahwa yang nonton itu dan menyukai film itu adalah memang kalangan yang sudah nggak suka dengan Pak Jokowi, makanya nggak bisa nambah suara. Lain kalau yang suka dengan Pak Jokowi nonton film itu lalu berubah tidak suka. Yang nggak suka nggak nonton film itu. Jadi ini film kalangan terbatas, diproduksi oleh mereka, ditonton oleh mereka, dan tepuk tangan mereka sendiri gitu loh. Maka coba saya lihat ya efek. Oke. Saya Siapa bicara lagi dulu? dengan beberapa millennials di Gen Z di beberapa negara di luar. Dan mereka menangkap bahwa ini film akan jadi semacam monumen yang seumur hidup tentang siapa itu Jokowi itu. Iya. Jadi efeknya itu bukan sekarang itu. Iya. Jadi poin kita ini, oh itu toh di satu waktu ada seseorang di kerajaan Wakanda yang dirty hand-nya itu kemana-mana gitu. Iya. Kan itu aja poinnya. Bukan soal sekarang. Jadi ini tidak untuk elektoral sekarang. Bukan, nggak begitu. Ya. Ini dokumen sejarah. Yang pertama soal etik tadi ya. Pemilu itu kan punya banyak fungsinya, termasuk edukasi. Jadi ketika dalam pemilu misalnya guru besar bicara, tokoh-tokoh bangsa, Mbak Alisa dan kawan-kawan bicara, orang bikin film dengan semangat moral yang tinggi untuk menegakkan aturan dan lain-lain, itu bagian dari edukasi. Edukator itu pasti lebih sedikit daripada yang diedukasi. Meskipun gagal dalam hal Tidak elektoral. gagal lah, setiap 5 kali pemilu kita itu mengalami kenaikan gitu loh. Kalau dibilang gagal gara-gara 57% diperoleh oleh Prabowo Gibran, menurut saya terlalu berlebihan. Karena tidak sesederhana itu menilainya. Ini kan proses panjang, bukan potret 2024. Kita nanti akan ketemu lagi 2029 kalau masih belum kiamat dan seterusnya ya. Nah itu penting juga kok dari. Nggak bisa. Kalau soal itu saya sepakat. Akhirnya ada yang sepakat juga sama saya. Tadi sepakat kok quick count. Nah, 2 hari. Jadi menurut saya itu bagian yang sangat penting. Nah sekarang begini, saya ingin tahu film apa yang ditonton oleh orang yang suka Pak Jokowi dalam 5 hari ditonton oleh 20 juta. Film apa? Coba kita lihat sejarah ya. Gini. Jadi berarti Peristiwa poinnya bukan itu sebetulnya. Kalau orang yang suka Pak Jokowi nggak perlu dikasih film lagi, mereka udah punya posisi. Gini. Nggak perlu film lagi. Wow. Ini kan dibikin oleh orang-orang yang berkepentingan agar mengubah komposisi orang yang nggak suka dengan Anda Pak itu Jokowi. melecehkan orang yang suka Jokowi loh. Nggak perlu film terus Nggak kemudian perlu nonton dikasih film posisi lagi. diam. Mereka nggak perlu lagi film kayak begitu untuk mendorong mereka untuk suka dengan Pak Jokowi. Mereka udah suka. Betul. Tapi Udah suka mereka. poin saya bukan dia instan untuk ini. Anda bayangkan Holocaust itu tahun 45. Perburuan penjahat Nazi itu baru tahun 65-66 itu. Setelah ada kesadaran tentang itu. Jadi didiamkan selama kira-kira 20 tahun. Baru muncul aktivitas, oke kita buru mereka tuh. Jadi ini yang saya sebut, ini investasi peradaban untuk mengingatkan bahwa ada kejahatan yang bisa dibuka kapan aja tuh. Ya, dan Dirty Vote itu kan memberi makna kepada fakta yang orang kebanyakan yang bukan ahli itu dia hanya lihat fakta tapi nggak tahu itu apa. Justru Mbak Alisa, Kemudian ditunjukkan, dirangkai ada fakta ini loh sambungannya, ada ini dan ada ini, dan ada ini. Ini jadi memang tidak untuk mengubah orang menjadi
saya malah mengkritik film itu karena terlalu menyederhanakan proses yang terjadi. Seolah-olah penunjukan PJ sama dengan penyimpangan atau kecurangan. Padahal itu manajemen administrasi biasa. Ada jarak yang sangat jauh antara penunjukan PJ dengan mobilisasi ke bawah. Begini loh, jangankan PJ, pejabat definitif saja boro-boro untuk bisa mengarahkan dukungan capres. Mengarahkan dukungan untuk dirinya saja belum tentu bisa. Banyak loh petahana yang kalah, itu saja. Jadi saya memberikan perspektif yang lain. Ini problemnya adalah memang di situ itu ahli hukum tata negara semua. Nggak ada orang politiknya, nggak ada orang yang ngerti voting behavior. Sesungguhnya mekanisme memilih itu ada pada manusia-manusia ini, orang per orang ini. Memilih karena suka dengan kepribadiannya, suka dengan kemampuannya, percaya dengan kompetensinya. Bukan karena adanya PJ, itu satu. Yang kedua, terlalu menyederhanakan persoalan. Bahwa PJ itu terbentuk atau final, itu sebenarnya prosesnya banyak. Misalnya nih, di salah satu kota ya, outgoing wali kota itu mau sekdanya misalnya karena dekat dan percaya kan untuk jadi wali kota. Apakah pasti jadi? Belum tentu loh. Dia akan berhadapan dengan gubernur yang pengen juga misalnya kepala dinasnya Ya, atau asisten daerahnya ingin untuk mengatakan menjadi itu. tidak punya dasar Tidak lah. linear. Bang tadi nontonnya 30 menit ya? Saya hanya 30 menit. 30 menit. Bayar Lalu tidur saya lagi. Penjelasan PJ itu Gini, dia Mbak, nggak gini, Mbak. nonton. Saya terusin dulu, Pak. Di depan, awalnya saya cuma bertahan 30 menit. Saya tidur, besoknya saya tonton lagi. Oh, gitu. Ya, lebih gini, panjang. film itu, film itu secara, poin saya begini, 2 film hari. itu secara sinematik buruk, secara skenario buruk. Saya kalau dikasih skenario begitu nggak mau jadi naratornya, minta maaf. Ya udah, Iya. tapi paling tidak malam hari Nggak ini ada yang minta saya. paling tidak malam hari ini Ya kalaupun diminta saya nggak mau dan saya nggak Bu akan Siti produksi Juro mau film bicara seperti dari itu. tadi loh. Enggak, paling tidak malam hari ini ada pengakuan bahwa penonton Dirty Food seorang Muhammad Kodari lebih lama nontonnya dibanding dari Bung Rocky. Berarti dia bisa terkategori pembenci Pak Jokowi. Saya ingin Gini, tambah saya- Ya tentang udah, pejabat nggak ini. usah Saya semuanya itu harus bidua dibahas. cangkir 30 cangkir. Ini audiens Ya, supaya oke. paham ya tentang penjabat itu. Jadi tentang Nah. penjabat itu jangan keliru bahwa dari awal ini mengandung polemik ya. Sejak awal kita tidak bersepakat dengan adanya penjabat yang sampai tahun-tahunan seperti itu. Karena kalau penjabat itu ya sementara 3 bulan, kayak di Jakarta dulu ditambah lagi 3 bulan, itu maksimal sudah. Ini sampai 2,5 tahun. Padahal kepala daerah itu dipilih secara langsung. Oke. Lah, Penjabat dari tidak. poin itu, lalu apa yang terjadi? Ini desain yang panjang sebetulnya. Lah, ketahuan ketika siapa diletakkan di mana, provinsi, kabupaten, kota sebagai penjabat tadi, yang 271 tadi itu, ternyata ada pesanan gitu ya, pesanan-pesanan untuk dalam pemilu ini. Dan itu sudah diketahui. Dan nanti kalau mau kampanye dan sebagainya, itu bukan rahasia kenapa lagi itu, sudah. apakah itu terlalu sulit untuk dilaporkan? Mengapa itu apa? Saya Jangan salah mengenai birokrasi, keterlibatan ASN, penggunaan fasilitas birokrasi. Itu yang namanya KASN kerjasama dengan Bawaslu, itu di Pilkada 2020, temuannya itu sekitar 1.600-an kasus. Dan, Jadi tapi sudah itu dilaporkan ya. Dan itu oleh Ketua Bawaslu RI disampaikan. Jadi memang yang namanya birokrasi ini menjadi sasaran empuk setiap pilkada, setiap pilpres seperti itu. Jadi tarikan-tarikan politik ini bukan hal baru. dan posisi mereka memang tidak bisa berbuat banyak. Iya, maka kalau menurut saya sampai kapan kita mendiskusikan kayak gini? Setiap 5 tahun sekali ngomong seperti ini kita. Kita hanya bisa Selalu. mendiskusikan, merefleksikan, tetapi itu tidak memberikan perubahan apapun. Karena sekali lagi, saya mau bertanya, apakah kalau ini di kita buka begitu, nggak ada bukti, apakah itu bisa mengubah hasil? Kan nggak juga. Begini Mbak Rosi, yang perlu kita perdebatkan, bahas secara sangat serius ya, apalagi dengan para intelektual seperti ini ya, biar Mas Kodari ini cerdik-cendekia ini. Jadi menurut saya pertanyaan mendasarnya, mengapa setiap 5 tahun kita mengalami seperti ini? Lalu tadi dikatakan ada Jokowi efek gitu.
Kalau ngefek kenapa? Mereka Dayak kayak gitu loh. Dayak apa sih? Mereka Dayak. Mereka apa ya? Semacam berusaha sebegitunya gitu loh, dari berbagai bansos sampai di depan istana itu. Perlukah seperti itu gitu loh. Kalau sudah ngefek selesai, apalagi pendekatan dengan kekuasaan, sebenarnya selesai gitu. Dan jangan lupa Pak Jokowi ini adalah pemegang otoritas tertinggi bidang eksekutif. Dengan sistem presidensial aja luar biasa kuatnya beliau. Ditambah lagi dengan eksekutif yang dia pegang gitu ya. Maka kita itu, saya sudah terus menerus sebetulnya menyampaikan itu, tolong kita itu sudah jengah dengan pemilu yang banyak constraining seperti ini karena peran elit dan aktor yang sangat menghambat itu gitu loh. Kita akan beralih karena ini menarik bahwa ada komunikasi antara paslon 1 dan paslon 3. Hari ini Bung Hamdan Zulfa memberikan press conference dengan Bung Sudirman Said yang mengatakan bahwa akan terus menginvestigasi dan mengumpulkan terus informasi tentang laporan sebelum hari pencoblosan, hari H maupun setelahnya. Itu juga yang dikatakan oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto. Tetapi satu pertanyaan mendasar untuk Bung Eb. Emang bisa berubah dengan kemenangan yang begitu telak? Emang apa yang diharapkan? Kalau udah menang kan ya udah menang aja. Yang kalah ya udah terima aja. Bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang memang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran seperti ini? Membuat catatan sejarah tentang pemilu 2024 itu isinya bukan siapa menang dan kalah saja, tetapi apa yang terjadi di balik itu. Jadi sangat penting bagi setiap orang untuk terlibat menyusun sejarah secara lengkap. Mereka yang sekarang ini sudah merasa kalah pun itu harus dihormati ketika mereka masih berjuang untuk memberikan catatan itu. Salah satu yang harus kita hormati misalnya sekarang nih, ini tidak banyak diomongin nih. Banyak sekali pejuang di bawah sekarang yang sebentar lagi mulai tanggal 17 itu berjuang dalam rekap tingkat kecamatan. Mereka akan membawa data yang mereka miliki, lalu kemudian berjuang untuk membuat rekap di tingkat kecamatan, mencerminkan hasil persis seperti di TPS. Bayangkan kalau kemudian kita vonis bahwa segala sesuatu sudah selesai. Dan itu yang riskan, di tingkat kecamatan itu yang riskan. Itulah yang paling krusial sebetulnya. Itu, Nah jadi menurut hemat saya itu bukan soal sekedar menulis sejarah tentang pemilu, siapa pemenang dan siapa yang jadi pecundang. Tetapi jangan-jangan pecundang yang sesungguhnya tersembunyi. Yaitu mereka yang tidak menggunakan cara-cara mulia ketika mereka ingin menduduki jabatan yang menurut mereka anggap mulia itu. Gitu. Ketika etika tidak ada, moral tidak ada dan seterusnya, kemuliaan itu rontok gitu loh. Jadi menurut saya sejarah pemilu juga adalah sejarah kepemimpinan 5 tahun sesudahnya. Kalau kemudian catatan-catatan itu dibongkar, dijadikan artefak, seperti Dirty Votes melakukannya, maka menurut saya itu sumbangannya buat kita sangat besar. Karena kita tidak akan mengulang hal yang sama dalam sejarah pemilu yang akan datang. Tidak akan lagi kita punya presiden yang tingkat keterlibatannya terhadap pemilu seburuk yang sekarang ini gitu. Kan itu poin yang sangat penting. Dan sebelumnya tidak punya kita film Dirty Vote. Iya, makanya menurut hemat saya penghormatan kita atas segala upaya itu bukan sekedar untuk mencatat, bukan mengubah hasil, bukan. Tetapi untuk menempatkan pemilu 2024 dalam sejarah demokrasi kita. Dan kita belajar dari itu. Gitu. Saya mau masuk ke bagian berikutnya, karena untuk pertama kalinya, meskipun tadi sudah ada perdebatan antara Bung Kodari dan Mbak Siti Zuhro soal perolehan suara Gerindra, tapi untuk pertama kali ini partai yang mengusung atau kadernya menjadi calon presiden dan presiden-elect atau berdasarkan quick count unggul, itu partainya nggak jackpot atau tidak mendapat efek yang signifikan untuk pemilu legislatif. Apakah ini tanda-tanda bahwa di parlemen nanti akan ada kekuatan penyeimbang? Terima kasih Anda masih di Rosi, program spesial pemilu dalam rangka 48 jam non-stop mengawal pemilu 2024 secara live di Kompas TV. Saya bersama 5 narasumber saya, Bung Kodari, Bu Siti Zuhro, Bung Rocky Gerung, Bu Alisa Wahid, dan Bung Eb Saifullah Fatah. Di bagian ini saya ingin mendapat gambaran dari Anda semua tentang perolehan suara by quick count saat ini yang unggul tuh kalau dilihat hanya 8 partai yang bisa masuk ke parlemen so far.
4 yang bersama paslon Prabowo Gibran dan 4 di luarnya. Jadi 50-50 ke perolehan kekuatan suaranya. Pertanyaan saya pertama pada Bung Rocky, apakah kita bisa menyambut baik perolehan suara di Pileg karena ada beda selera antara pemilihan presiden dan pemilihan partai politik. Ada trust yang berbeda, Bung Rocky. Ya kita berharap seharusnya mereka yang kalah itu ambil posisi oposisi itu. Selalu ada jarak antara election dan decision itu. Yang dipilih dan keputusan beda itu. Tetapi kita lihat sosiologi dari Nasdem misalnya itu. Bisa nggak Nasdem secara total mau beroposisi karena dia kalah itu. Di belakang Nasdem ada Kapital. Di belakang Kapital ada konco-konco. Jadi agak susah sebetulnya. PDIP apalagi itu kan. Jadi kalau kita bilang PDIP beroposisi pada Jokowi, bagaimana mungkin itu kan? Orang akan anggap, yo Anda kan dulu sama aja kelakuannya. Kan yang kita sebut oposisi harus berbeda secara ideologi, itu dasarnya tuh. Sama kalau kita bilang di Amerika itu pasti Demokrat jadi oposisi pada Republik. Karena beda ideologi di dalam perencanaan pajak misalnya tuh. Di kita, bagaimana kita lihat itu? Jadi bukan oposisi karena kalah sebetulnya. Mesti dari awal udah beroposisi secara ideologi. Kan itu dasar dari oposisi kan. Kalau sekarang juga jadi percuma. Tetapi kalau memang ada niat untuk beroposisi, lakukan sesuatu yang radikal dari awal itu. PDIP beroposisi pada Jokowi bukan karena programnya berbeda, kalau programnya sama. Jadi apa yang mesti dilakukan oleh PDIP sebagai benchmark untuk oposisi? Ya maksulkan Jokowi. Kan itu dasarnya kan. Ya kalau enggak artinya tukar tambah idenya kan. Nggak usah dimaksulkan, bentar lagi juga berakhir. Bukan. 20 Oktober. Jangan tunggu dia berakhir artinya tidak ada gerakan oposisi namanya kan. Itu selesai secara natural. Tetapi mesti ada poin diberitahu oleh PDIP. Kami oppose Jokowi bukan karena kami berbeda program, tapi karena dia melanggar konstitusi. Itu dasarnya tuh. Supaya ada pelajaran moral tuh. Sama seperti kita bicara tadi soal dirty vote segala macam. Ya memang gunanya untuk ke depan. Jadi pelajaran moral itu mesti dibuat sekarang. Supaya Gen Z itu di 2009 tahu bahwa oh ini hukuman dari PDIP terhadap kadernya yang betul-betul memalukan. Kan cuman itu orang mau lihat kan. Jadi bukan oposisi yang pragmatis lagi. Jadi ya, percuma. tapi kalau Anda mengatakan dengan terminologi makzulkan Presiden Jokowi, iya. Itu dari presiden atau dimakzulkan dari partai politiknya, dari PDI Perjuangan? Ya PDIP mempelopori gerakan pemaksulan itu. Itu impeachment. Impeach saja kan. Kan itu tanda bahwa dia beroposisi pada Jokowi. Bukan tukar tambah. Bagaimana misalnya kalau Pak Prabowo tawarkan ke PDIP dapatnya 8 itu. Mau beroposisi dia. Jokowi bilang jangan 8, 2 aja tuh. Diterima juga akhirnya tuh. Jadi sebetulnya oposisi itu adalah batas etik di dalam politik. Itu. Cuman ini bukan saran yang agak terlalu diawang-awang dan Loh memang ngaco, mesti diawang-awang karena problem kita ada di awang-awang memang kan. Kalau di bumi bisa tukar tambah. Jadi itu aja kan. Mumpung kita masuk di dalam keadaan semacam ini lalu jadi temanya begini nih. Orang mau ingat kenapa PDIP mengambil posisi oposisi. Karena ada pengkhianatan di situ tuh. Dasar dari oposisi PDIP ada karena pengkhianatan. Nasdem mungkin beroposisi hanya untuk tukar tambah karena masih ada proyek-proyek yang mesti dia selesaikan. Kontrak-kontrak bisnis dia kan. Jadi beda kasusnya kan. Okay. Jadi sebetulnya poin kita hari ini adalah ucapkan sesuatu supaya publik mengerti bahwa kemarahan PDIP itu bukan sekedar kemarahan elektoral tapi kemarahan bagaimana moral. kalau itu dilakukan dan orang akan melihat PDIP ini baperan hanya karena dikalahkan oleh kadernya dan kemudian dia membuat satu goro-goro yang bagi bangsa ini. Itu jadi kelihatan PDIP jadi kayak anak kecil dong. Dia jadi anak kecil kalau dia tidak melakukan radical break dengan Jokowi. Kan justru yang orang mau lihat ada radical break apa tidak kan. Sama seperti dulu ya itu yang dilakukan oleh Hitler itu biasa aja tuh. Tetapi ada seorang penulis hebat itu yang mempelajari seluruh dokumen, Hannah Arendt. Dari situ timbul teori tentang the origin of totalitarianism. The banality of evil. Ini dirty vote ini juga oposisi PDIP nanti kalau dia maksulkan itu akan jadi dokumen akademis yang kuat, bahkan dokumen etik tentang apa itu politik sebetulnya. Kalau sekarang tetap aja
ya ini hari-harian aja, tukar tambah kecil-kecilan kan. Tidak Jadi ada mesti ada sesuatu. radical break. Bung Kodari, apakah gagasan politik ini sesuatu yang menurut Anda memang harus diwaspadai atau sulit dikerjakan? Gagasan politik yang mana? Yang dikatakan oleh Bung Rocky, menjadi oposisi sejak sekarang, impeach Presiden Jokowi. Kalau lihat pernyataan-pernyataan yang keluar dari PDI Perjuangan sih saya kira PDIP akan masih bersama dengan Pak Jokowi dalam pemerintahan ini sampai masa akhir. Oh, sampai masa akhir. Ya, dalam Kan kita pengertian- bicara karena di kekuatan parlemen tuh 50, bisa dia bilang 50-50. Ya ini kan sebetulnya suatu proses yang saling berkaitan satu dengan yang lain ya. Menurut saya akan sangat berbeda kalau PDI misalnya menarik mundur menterinya dengan tidak menarik mundur menterinya. Kalau tadi akan ada dinamika politik apa yang yang baru. dikatakan Bung Iya. Rocky Gerung, impeach Presiden Jokowi menurut Anda itu masuk akal? Enggak realistis. Enggak realistis. Iya. Jadi saya kan seorang realis ya, balik lagi saya seorang realis. Saya orang bumi, bukan orang langit kayak beliau gitu. Jadi menurut saya semua masalah sudah diselesaikan di bumi. Nggak bisa kita menyelesaikan masalah di bumi dengan utak-atik di langit, itu nggak bisa. Itu sama Nasruddin Hoja mencari jarum di luar, ditanya jarumnya jatuh di mana? Di dalam rumah. Kok cari di sini? Karena di dalam gelap, di sini terang. Nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi kita kalau bicara analisa politik, kita harus kembali kepada para pelaku politik. Dan sejauh yang saya tahu bahwa PDI Perjuangan, Bu Mega akan tetap mempertahankan menterinya dalam kabinet sampai dengan bulan Oktober nanti. Nah, apakah Kalau itu iya. Tetapi pertanyaannya karena imbang nih, Iya. hampir imbang kan Iya. suara antara pendukung presiden terpilih, Iya. Prabowo Gibran, Iya. dan juga yang ada di parlemen. Iya. Apakah ini menandakan awal akan adanya kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan nanti? Nanti ya. Kalau Nanti, kita kita bicara bicara setelah 20 Oktober. 2009 ya. 20 Oktober 2024, Bung Kodari. Saya kira kalau bicara 2024 presiden baru ya, Prabowo dan Mas Gibran, maka kemudian kemungkinan PDI Perjuangan menjadi oposisi dalam Atau di pengertian luar kabinet lah. tidak punya perwakilan di kabinet, saya kira sangat dimungkinkan. Realistis tuh ya? Sangat realistis. Karena Ya. Sekjen PDI Perjuangan mengatakan hari ini kami punya pengalaman di 2004 Iya, karena dan itu di sebenarnya sangat menarik ya. 2004 sama 2014 Iya, berada di luar 2 kali. pemerintahan Betul. Itu salah satu Presiden SBY. indikasinya. Dan sebetulnya ini menarik karena kita kan kemungkinan akan mendapatkan divided government karena pemenang di eksekutif dengan pemenang di legislatif itu partai berbeda. Saya sendiri sebetulnya masih agak menahan diri untuk menunggu hitungan final sampai dengan kursi ya. Karena memang secara suara kelihatannya konsisten PDI itu di atas Golkar. Tetapi jangan lupa bahwa PDI itu kekuatannya dominan di Jawa. Yang kursinya itu satunya tuh sekitar 300.000 suara. Sementara Golkar cenderung kuat di luar Jawa yang satu kursinya itu sekitar 200.000 suara. Jadi Golkar itu biasanya kursinya lebih tinggi daripada suaranya. Jadi perolehan suaranya betul. lebih Jadi kita besar, harus sangat hati-hati menunggu kursinya. Nah, karena nanti kan yang akan jadi Ya, ketua tapi DPR. itu kan akan adalah yang mempengaruhi kursinya siapa paling ketua besar. DPR. Kalau Iya. saya kan bertanyanya siapa kekuatan potensi mereka yang Gini, stay maksud saya begini, akan di luar penting pemerintahan itu Prabowo penting. Gibran. Kenapa? Karena nanti kursi terbesar ya akan jadi ketua DPR. Dia akan jadi speakernya untuk DPR. Ya, kenapa, Bayangkan Bung ya Rocky? kalau nanti speakernya adalah Golkar dengan speakernya adalah PDI, menurut saya dinamikanya akan berbeda loh. Apa di mana bedanya? Oke, Bung Rocky. Saya tadi terangkan dalil oposisi itu bukan dalam hitungan kuantitatif itu. Ini soal kualitatif. Beroposisi dari basis yang paling radikal kan. Coba bayangin misalnya Ibu Mega dendam pada Jokowi tapi bisa ditukar tambahkan dengan kursi. Padahal Ibu Mega mestinya menganggap bahwa kandang banteng di Jawa Tengah itu berubah menjadi kolam cebong. Bayangin coba tuh pindah paradigma begituan. Terus Ibu Mega bilang oke, itu biasa aja, itu realis sebetulnya tuh. Loh ini banteng jadi cebong itu bukan realis, itu perubahan kualitatif itu dasarnya tuh. Jadi sampai di situ ukuran oposisi itu. Kecuali memang ada transaksi, saya nggak urusan dengan transaksi itu. Saya mau pakai dalil itu supaya jadi absolut. Beroposisi artinya terhadap nilai, itu dasarnya. Oke, dan Anda sedang memprovokasi Bu Mega? Sangat. Dengan sangat sadar. Dengan sangat sadar. 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi nyaris tanpa penyeimbang yang berarti, termasuk di Senayan. Apa pelajaran yang dipetik? Proses spesial event pemilu dalam rangka siaran langsung 48 jam mengawal pemilu 2024. Saya bersama Bung Muhammad Kodari, Bu Siti Zuhro, Bung Rocky Gerung, Bu Alisa Wahid, Bung F. Saifullah Fatah.
kita sudah berada di bagian terakhir. Saya ingin kita juga memberikan catatan terhadap 10 tahun pemerintahan Jokowi dan harapan kita pada pemerintahan yang baru akan terbentuk. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu juga pada Anda. Ini sesuatu, Bung Eep, sesuatu yang baru pertama kali terjadi di pemilu presiden secara langsung sejak 2004. Begitu Pak SB menjadi presiden, maka partai baru yang bernama Demokrat itu langsung menjadi rising star. 2009 luar biasa, 1 putaran, 3 paslon, dan Partai Demokrat juga langsung menjadi pemenang pemilu 60%. 2014 PDIP yang oposisi atau di luar pemerintahan bisa menikmati kejayaan PDI Perjuangan karena memiliki seorang Jokowi. Dan di 2019 PDI Perjuangan juga jadi 20% bisa mencalonkan sendiri capresnya kalau mau, ya karena ada linear antara yang dipilih sebagai capres dan kepercayaannya pada partai pendukung. Apa yang terjadi pada Pak Prabowo dan Partai Gerindra? Ya, pertama soal kotel efek itu ya. Jadi kalau kita nilai kotel efek misalnya dari survei, pertanyaan yang bisa diajukan antara lain dan biasa kami ajukan itu adalah apakah si pemilih itu memilih dulu calon presiden, lalu kemudian berdasarkan pilihannya itu dia mencari partai yang mengusung calon presiden itu. Angkanya itu 70-an%, sekitar 70-an% pemilih mengatakan itu. Jadi yang memilih partai dulu baru kemudian memilih capres itu 30-an%. Nah itu menunjukkan bahwa rembesan dari pilpres ke pileg itu sebetulnya memang ada, nyata. Tetapi dengan satu hukum yang jelas. Di Indonesia partai itu ada dalam 2 kelompok atau 2 ceruk. Yaitu ceruk majemuk dan ceruk agama atau Islam. Itu selalu ada hukum di mana kotel efek itu akan mengarah kepada sekelompok di partai Islam dan di sekelompok di partai majemuk. Gerindra 2019 mendapatkan kotel efek dikarenakan Gerindra berkoalisi dengan 2 partai Islam. PAN dan PKS. PAN tidak mendapatkan kotel efek, tapi PKS mengalami lonjakan karena pemilih memilih PKS yang lebih kanan dibandingkan dengan PAN. Tetapi Gerindranya sendirian sebagai partai majemuk. Kenapa sekarang Nasdem senang sekali Partai Demokrat tidak gabung dengan Perubahan? Karena majemuknya tinggal sendirian. Karena kalau tidak. Karena kalau tidak maka kotel efek itu bisa jadi bola liar, bisa ke Demokrat, bisa ke Nasdem. Sekarang problem dengan koalisi besar di Koalisi Indonesia Maju adalah majemuknya banyak sekali. Semua majemuk. Gerindra majemuk, Golkar majemuk, PSI majemuk, apalagi? Demokrat majemuk, Partai Islamnya PBB. PAN bukan partai Islam. Iya, partai Islam tapi di tengah gitu ya. Basisnya kan awalnya dari Muhammadiyah gitu. Jadi kotel efeknya kemudian jadi bola liar. Ya tapi kenapa nggak ke Gerindra? Ya karena jadi bola liar. Kenapa malah ke Golkar? Nah itu pertarungan elektoral menentukan. Menurut hemat saya bagaimanapun Gerindra dibandingkan Golkar, infrastruktur partainya beda. Golkar itu punya captive yang dipelihara oleh jaringan yang masih tersisa. Atau Partai Golkar iklan mengkampanyekan partainya jauh lebih mendekatkan diri dengan Jokowi effect tadi. Ya. Mungkin penjelasan yang lain adalah orang melihat yang bertarung sebagai calon presiden itu bukan Prabowo Subianto, tapi Prabowo Widodo. Jadi kemudian jadi bingung gitu sehingga dan lupa bahwa itu ada Partai Gerindra. Dan lupa. Jadi menurut saya kotel efek itu ada, tetapi memang hukumnya begitu selama ini. Karena kalau kita lihat 5 yang terunggul itu PDIP, Golkar, lalu ketiga baru Gerindra, 4 itu PKB, 5 Nasdem. 3 di antara 5 terunggul itu justru bukan partai yang mengusung Prabowo Gibran. Jadi hal yang sama terjadi, hal yang sebaliknya terjadi pada PKB. Katakanlah nanti hasil perhitungan akhir di KPU mengalahkan 01. Artinya PKB menjadi bagian dari yang kalah bersama-sama dengan Nasdem dan PKS. Tetapi kalau dilihat dari quick count yang kemarin dilakukan, exit poll yang juga udah menyebar hasilnya, PKB kan mengalami kenaikan. Betul. Jadi dari sisi legislatif PKB itu sukses gitu. Nah, PKS stagnan. Bahkan di beberapa quick count itu cenderung seperti ada kecenderungan turun sedikit, tapi stagnan lah dengan margin of error. Jadi menurut saya inilah yang kembali terjadi. Nah,
buat Prabowo, pestanya itu jadi pesta penuh catatan. Ia menjadi presiden, tetapi pada saat yang sama Gerindra boleh jadi tidak mengalami lonjakan. Gitu. Tapi buat Caimin, pestanya juga sama. Ia tidak mungkin terpilih sebagai wakil presiden, tapi pada saat yang sama partainya mengalami kenaikan kursi. Menang banyak ya, Caimin buat ya. Pak Jokowi juga, karena pestanya penuh catatan. Ada 2 catatannya. Catatan nomor 1 adalah PSI-nya mungkin tidak lolos, anak bungsunya tidak tertolong, mungkin. Catatan yang kedua, oposisi terhadap Pak Jokowi setelah pemilu bukan lagi menurun tetapi meningkat. Kalau tidak percaya tanya Rocky selain tanya saya. Oke. Ya, saya mau memberikan catatan Mbak Alisa. Kita sudah melalui 10 tahun dengan seluruh kelebihan dan kekurangannya dan baru kali ini ada gerakan Nurani Bangsa untuk mengawal pemilu. Sebenarnya apa sih catatan Anda pada 10 tahun ini dan bagaimana kita belajar untuk 2024 ini? Kalau saya melihat yang pertama tentu oposisi di parlemen itu persoalan ya, karena tidak ada kemudian proses check and balances. Itu penting sekali untuk kemudian sebuah undang-undang atau regulasi atau kebijakan itu ditetapkan. Seperti tadi soal penjabat atau soal sebentar kok saya jadi lupa. Segala undang-undang yang terkait itu kan kemudian diputuskan bersama. Kalau parlemen itu di parlemen tidak ada oposisi terhadap eksekutif, ya begini jadinya. Omnibus Law mungkin maksudnya. Omnibus Law misalnya, atau Undang-Undang KPK. Undang-Undang Revisi KPK itu yang tadi saya mau sebut. 2019 gitu. Jadi itu satu problem penting. Yang kedua adalah kita terlenakan dengan sosoknya, melupakan ada kaidah-kaidah kehidupan bernegara ini loh. Ini yang dipersoalkan oleh para guru bangsa ini. Kaidah-kaidah bernegara ini kemudian kita memberikan izin untuk dilanggar-langgar gitu. Permisif kita. Ketika Pak Jokowi melakukan tadi ya misalnya bansos ditarik di awal Februari misalnya. Saya punya gitu. pertanyaan, apakah para guru besar, para akademisi yang turun gunung sekarang itu akan selalu turun bersikap kritis atau memang hanya turun kemarin-kemarin hanya demi elektoral? Itu kan puncak. Itu Karena puncak selama ini persoalan. kan kampus kan diam. Iya, kenapa? Ya karena kejadian-kejadiannya kan baru akhir-akhir ini. Puncaknya itu, triggernya itu kan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Presiden boleh berkampanye. Itu. Sebelumnya menumpuk. Titik itulah gundukan pasirnya, ketetesan satu pernyataan Presiden longsor. Gitu. Dan ini menjadi catatan kita semua supaya para guru besar tidak hanya bersuara di sebelum kampanye, Dan tetapi tidak- juga bisa menjaga jarak dengan kekuasaan. Karena kalau hanya bersuara kemarin-kemarin, itu betul. artinya hanya demi elektoral. Dan rakyat juga perlu kritis, nggak hanya menyerahkan pada oposisi di parlemen. Oke. Gitu. Terakhir, Bung Rocky Gerung, silakan. Ya kita terima itu sebagai fakta, tapi fakta itu kan ada catatan panjang di belakang fakta itu. Dan satu waktu orang akan, bukan satu waktu, dalam 2 minggu ini ada aja kejadian kecil yang membuat fakta itu akhirnya dibatalkan. Apanya yang dibatalkan? Fakta ini, kalau misalnya tadi PDIP betul-betul dengan niat yang kuat bersama-sama dengan Nasdem itu mau mengambil langkah alternatif kan. Tapi itu kita anggap sebagai yaitu satu possibility yang mungkin probabilitasnya 0 Kecil, itu. ya. Tetapi kita mesti lihat bahwa politik ini selalu dimungkinkan. Karena kalau ada gejala baru tuh. Kan politik bukan the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible itu. Jadi itu saya kira semangat kenapa di dalam publik hari-hari ini harapan itu orang masih lihat ini kan baru 95% itu. Mungkin hasil KPU berbeda tuh. Tetapi ide bahwa perubahan itu atau politik yang sifatnya perubahan harus tetap kita pastikan apapun atau siapapun presidennya dan siapapun pilihannya, Kompas tetap acuannya. Terima kasih Bung Rocky Gerung. Itu iklannya tadi. Karena langsung lihat iklannya. Bung Muhammad Kodari, terima kasih banyak. Bu Siti Zuhro, Mbak Alisa Wahid dan Bung Ep, terima kasih sekali Terima lagi. kasih. Saya sungguh menghargai kehadiran Anda. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyaksikan program Rosi Spesial Pemilu. Tetaplah di Kompas TV dan saksikan terus kami yang masih akan bersiaran sampai besok selama menyelesaikan 48 jam siaran langsung hanya
hanya di Kompas TV Mengawal Pemilu. Sampai jumpa Kamis depan.